Sekarang dokter eh, keluarkan gula yang ada dalam tubuh dokter, kemudian campur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, para saudara-saudaraku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita percaya tetapi kita tidak yakin ya. Ini harus berbarengan antara percaya dan yakin ya. Banyak di antara kita percaya tetapi tidak yakin. Contoh, meyakini bahwa sholat itu adalah wajib. Sekedar percaya. Tetapi insya Allah kalau kita yakini sholat itu adalah wajib, pasti kita lakukan. Nah, ini percaya dengan yakin ini harus berbarengan ya. Berbarengan. Nah, dalam kisah nanti ini yang saya akan kisahkan yaitu bagaimana perseteruan atau debat antara seorang dokter dan seorang ulama. Kiai lah. Suatu ketika sang dokter dan ulama ini masing-masing menguji keyakinan mereka, kepercayaan mereka. Nah, sang dokter ini berinisiatif menguji sang ulama tadi. Apa betul hari kiamat itu ada, atau hari akhir itu ada, atau siksaan kubur itu ada? Ini ungkapan sang dokter. Kemudian dokter ini mengajak ulama tadi untuk berziarah kubur. Nah, ketika sampai di pemakaman, sang dokter mengatakan, Pak Kiai, apa benar sisaan kubur itu ada? Pak Kiai mengatakan betul, karena begitu landasan keyakinan kita sebagai umat Islam. Pak Kiai tadi ini yakin, karena memang beliau ini mempunyai wawasan keislaman yang luar biasa. Nah, sang dokter ini mengatakan, oke lah, kalau memang ada siksaan kubur, saya ingin melihat siksaan kubur itu sekarang. Apa ada? Nah, kebetulan kuburan yang didatangi tadi adalah itu belum sampai seharian ya dikubur. Dokter bertanya lagi, tolong buktikan kepada saya Pak Kiai, apa betul siksaan kubur itu ada? Pak Kiai mengatakan ada. Karena agama ini adalah berdasarkan keyakinan. Karena kita mempunyai dasar yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga Pak Kiai tadi ini mengatakan, saya yakin ada. Kemudian dokter ini dalam hati mengangguk, oke lah. Tetapi dokter ini dalam hati kecilnya mengatakan, saya belum yakin. Maka mereka berdua ini pulang ke rumahnya. Ya, masing-masing pulang. Kemudian Pak Kiai mengatakan, Pak Dok, ayo kita ke rumah. Ya, saya siap. Insya Allah Pak Kiai. Nah, Pak Kiai ini setelah sampai di rumahnya Pak Kiai, kemudian duduklah mereka bercakap, bersantai. Dan mungkin ada yang kurang, Pak Kiai menawarkan, Pak Dok, meminum apa? Teh atau kopi? Susu. Nah, dokter mengatakan, teh saja. Nah, Pak Kiai tadi masuk, menyuruh istrinya membuatkan secangkir teh ya, secangkir teh. Nah, setelah diminum teh itu oleh Pak Dokter, kemudian diminum ya, diminum. Terus dokter ini mengatakan, loh kok nggak manis ya, tehnya tidak manis. Kemudian Pak Kiai mengatakan, oke lah Dok, memang teh tadi sengaja saya tidak campur dengan gula ya. Sekarang dokter saya mau tanya, apa betul Dok manusia mempunyai gula di dalam tubuhnya? Dokter mengatakan. Nah, sekarang juga saya mau tes. Sekarang dokter keluarkan gula yang ada dalam tubuh dokter, kemudian campurkan dengan teh ini. Kemudian dokter ini mengangguk. Ternyata itulah jawaban sang kiai tadi. Karena memang dalam beragama itu harus yakin ya. Yakin. Kita harus yakin dalam beragama, bukan sekedar percaya saja. Ya. Oleh karena itu, di dalam mengarungi kehidupan ini, ya kita harus berlandaskan keyakinan, bukan hanya bermodalkan kepercayaan.
harus dibarengi dengan keyakinan. Insya Allah dengan keyakinan, ketika kita sholat seolah-olah Allah ada di depan kita, menatap kita, memperhatikan kita. Ketika mengerjakan sholat, maka terinput semua fungsi-fungsi sholat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.